Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhziaul Haq Al-Muqafi dari Informatika B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan dalam komputer. Sistem keamanan dalam komputer itu ada yang namanya kriptografi dan ada yang namanya stegnografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Kripto berarti secret atau rahasia. Grafi berarti writing atau tulisan. Sebuah algoritma kriptografik itu biasanya disebut dengan cipher. Prinsip kriptografi adalah melindungi aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah confidentiality. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, availability. Yang keempat, authentication atau memastikan benar-benar pelaku yang mengirimkan datanya tersebut. Yang terakhir adalah non-repudiation, menyalakan komitmen. Istilah dalam kriptografi yang pertama adalah plain text. Plain text adalah pesan yang hendak dikirimkan, yaitu berisi data asli. Yang kedua adalah chip text, pesan terenkrit atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga adalah enkripsi. Enkripsi yaitu proses pengubahan plain text menjadi chip text. Yang keempat adalah deskripsi. Deskripsi adalah merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah chip text menjadi plain text sehingga berubah data awal atau data asli. Yang terakhir adalah kunci, yaitu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Proses utama enkripsi adalah proses di mana informasi data yang hendak dikirimkan diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya yang menggunakan algoritma tertentu. Seperti kayak tadi, enkripsi yaitu yang awalnya adalah plain text. Plain text atau sebuah kata-kata biasa yang diubah menjadi chip text. Chip text kayak seperti sandi-sandi. Nah, sedangkan yang deskripsi itu adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu merubah dari bentuk yang samar tersebut menjadi informasi yang awal atau informasi yang asli. Di sini contohnya untuk enkripsi adalah yang pertama adalah di sini adalah plain text. Plain text yang kemudian di-encrypt yang menjadi chip text atau sebuah kata-kata yang tidak dikenali. Untuk deskripsi yaitu kebalikannya, chip text diubah menjadi plain text. Di sini saya akan menyontohkan bagaimana cara mengenkripsi sebuah data. Di sini saya akan mengenkripsi sebuah password, yaitu dengan menggunakan metode MD5. Dengan menggunakan metode MD5. Caranya untuk mengenkripsi dengan menggunakan metode MD5 ini, di sini pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan daftar terlebih dahulu. Daftar user yang akan di-encrypt menggunakan MD5. Di sini saya coba isikan namanya adalah Almu, username Almu juga, password Almu juga. Ya, setelah diisi maka akan saya lakukan daftar. Ya. Di sini pendaftaran saya sudah berhasil. Pendaftaran berhasil, silakan login. Klik login.
klik silakan login ini, dan login menggunakan user yang sudah didaftarkan tersebut. Namanya yaitu Almu dengan sandi Almu. Klik login. Nah, di sini saya loginnya sudah berhasil. Nah, untuk ini metode MD5 di sini saya menggunakan database. Di sini database saya. Database saya namanya keamanan. Dengan tabel user. Nah, di sini tadi nama Almu tadi yang sudah saya daftarkan tadi, kan tadi passwordnya saya isikan adalah Almu. Karena sudah dienkripsi, maka passwordnya akan menjadi kayak gini. Passwordnya akan menjadi kayak gini. Tadi namanya Almu, username Almu, password yang saya isikan tadi adalah Almu. Karena sudah dienkripsi, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk codingannya tersebut adalah di sini. Untuk codingannya seperti ini. Untuk codingannya ini yang bagian paling penting yang saya jelaskan. Include config.php. Di sini saya masukkan nama, username, variabel username, post username. Di sini adalah harus sama dengan yang ada di database. Ini nama ini harus sama dengan ada yang database. Nama, username, password ini harus sama dengan yang ada di codingan tersebut agar nanti bisa connect. Ini nama yang pertama, variabel nama. Nama ini adalah sama dengan yang ada di database. Yang kedua adalah username. Di saya menggunakan metode push username dan password. Nah, di sini yang saya lakukan enkripsi yaitu adalah passwordnya dengan menggunakan metode MD5. Di sini ada MD5. Ini adalah metode untuk melakukan enkripsi. Yang kemudian di sini saya membuat variabel SQL. MySQL insert into username password ini adalah berguna untuk memasukkan ini tadi. Apabila ini sudah terisi semua, maka akan dimasukkan ke dalam tabel user tadi. Tabel user yang sudah saya buat pada database keamanan tadi. Ya. Apabila ini berhasil, mengisikannya ini berhasil, maka nanti akan ada tampilan hore pendaftaran berhasil dan ada tulisan silahkan login seperti itu. Apabila gagal, maaf pendaftaran gagal, silahkan daftar lagi. Maka jika nanti gagal, maka akan seperti ini. Ya. Karena tadi saya menggunakan database, maka harus mengkoneksikan databasenya. Cara mengkoneksikan databasenya seperti ini. Di sini saya isikan semua ada variabel con sama dengan MySQL connect localhost root seperti ini. Keamanan ini adalah nama database saya. Untuk tampilan pendaftarannya seperti ini. Untuk tampilan tampilan formnya seperti ini. Metodenya push di sini. Maka jika di sini menggunakan metode push, maka di proses pendaftaran di sini maka metodenya juga harus push agar bisa sinkron. Untuk loginnya seperti ini. Tadi loginnya menggunakan username dan password di sini yang akan dienkripsi menggunakan metode MD5 seperti ini. Ya.
Di sini saya akan ulangi lagi. Untuk hasil dari codingan ini adalah seperti ini. Akan saya ulangi lagi. Seperti ini. Langkah yang pertama yaitu daftar, masukkan nama. Tadi nama yang masukkan adalah Almu. Di sini saya akan masukkan nama, seumpamanya adalah Dina. Nama Dina, username Dina juga, password Dina juga. Maka di sini akan masukkan daftar. Nah, apabila ada tulisan hore pendaftaran berhasil, maka otomatis user yang didaftarkan tadi akan otomatis masuk ke dalam database. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, di sini Dina di sini sudah langsung masuk ke dalam database. Apabila di sini ada tulisan pendaftaran berhasil. Nah, di sini disuruh melakukan login. Jadi saya masukkan namanya tadi Dina, password Dina, login. Nah, di sini sudah berhasil melakukan login. Saya logout. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara mengenkripsi password tadi menggunakan MD5. Di sini passwordnya tadi, yang passwordnya di sini saya isikan tadi Dina, maka karena sudah dienkripsi maka akan berubah seperti ini. Kurang lebih penjelasan saya mengenai enkripsi menggunakan metode MD5 kurang lebihnya seperti itu. Banyak kesalahannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.